Salam, kembali lagi dengan saya, Najmu Kalam. Ketika cinta dan rindu berbaur menjadi satu untuk sebuah ketaatan kepada Allah dalam hal apapun, mengingatnya, merindukannya selalu dan selamanya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang jadwal makan yang yaitu bagaimana misalkan manusia atau kita mau memilih untuk hidup teratur atau tidak. Dan untuk selanjutnya sekarang saya akan membahas tentang makanan yang dimakan. Misalkan ada pertanyaan seperti ini, bagaimana dong kalau saya tidak bisa misalkan memakan makanan yang telur, misalkan daging, ikan gitu kan, atau ayam, dan misalkan ketika kehidupan yang terjadi pada seseorang itu misalkan untuk membeli itu nggak ada, bahkan misalkan untuk membeli beras pun nggak ada misalkan. Ya itu konteksnya bagi manusia itu harus bersabar dan tawakal ala Allah ya, dengan apa yang ada di hadapan ketika konteksnya dalam misalkan keyakinan itu adalah ya rezeki dari Allah itu apa yang ada di hadapan kita harus mensyukurinya. Ketika kita bisa makan dengan teratur karena Allah, kita lakukan. Ketika tidak ada makanan di hadapan kita bersabar. Dan berpuasa adalah sesuatu yang lebih baik untuk mengatasi kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi saya pikir untuk di zaman sekarang saya sih belum ketemu dengan orang yang sepertinya di dalam hari-harinya itu nggak bisa makan dalam konteks makanan pokok ya. Maksudnya yaitu nasi, lauknya, tambahannya sayur dan buah. Ketika berbicara tentang makanan selain itu, anggap namanya itu adalah makanan yang lain selain yang saya sebutkan tadi, itu makanan tambahan. Biasanya ketika makanan tambahan itu cenderung ketika manusia memakan itu karena kesukaan. Misalkan pada kondisi sekarang tuh orang sukanya makan bakso atau mie ayam gitu kan, ada es krim gitu kan, terus ada apalagi yang pedas tuh seblak. Dan Masya Allah, ketika kita membiarkan misalkan memakan makanan yang bukan seharusnya kita makan dalam konteks misalkan batasan halalan thayyibah, saya melihat begitu banyak dampak negatif yang terjadi pada tubuh manusia itu sendiri gitu kan, kayak gitu. Saya melihat fenomena sekarang begitu banyak orang yang sakit. Bahkan saya dengar ketika rumah sakit selalu penuh dengan pasien, ya kan? Begitu banyak penyakit yang ada pada tubuh manusia. Sekarang kita telah apa sebabnya
gitu kan, kayak gitu. Kenapa begitu banyak ragam sakit pada tubuh manusia ya. Kalau untuk misalkan dari sudut pandang misalkan sesuatu yang saya yakini itu adalah ketika sakit itu kehendak Allah gitu kan. Tapi kenapa kadang manusia bertanya, boleh dong kita mencari tahu penyebab dari ketika seseorang itu sakit. Nah, kalau saya dapat berkata atau menyimpulkan karena kita lalai dengan tubuh kita zolim dengan tubuh kita tidak memberikan sesuatu yang harus dimakan oleh tubuh kita dengan baik, atau sesuatu yang harus diminum oleh tubuh kita yang dengan baik. Kita makan semaunya makanan yang Masya Allah yang begitu beragam, atau kita minum yang semaunya dari minuman yang begitu banyak yang beredar ya di luaran sana, soft drink misalkan ya, kayak gitu. Tapi ketika kita misalkan hanya makan makanan yang pokok yang harus kita makan dalam konteks kapasitas tidak melampaui batas gitu kan, kayak gitu. Batasan untuk melakukan suatu manusia dalam hal apapun itu menurut saya adalah kita melakukannya tidak melampaui batas. Dan minum juga nggak minum yang misalkan produk-produk yang beredar banyak di luar sana yang akhirnya menimbulkan efek negatif untuk tubuh itu sendiri ya kan, kayak gitu. Saya sih hanya sekedar mengingatkan tentang fenomena yang begitu banyak yang ada di luaran sana. Misalkan saya mengambil satu contoh, ketika seseorang sakit dan misalkan dari diagnosa dokter itu adalah sakitnya itu gagal ginjal. Yang saya dapat di ilmu pengetahuan tentang itu bahwa ketika orang yang sakit gagal ginjal itu adalah karena tidak adanya asupan misalkan minuman yang tepat untuk ginjal itu sendiri, akhirnya ginjal itu tidak berfungsi dengan baik. Ketika dari pengalaman saya, ketika saya pernah misalkan dekat dengan orang yang misalkan sakit gagal ginjal, dia harus cuci darah dan bahkan sampai meninggal, itu adalah saya berada di dekatnya dan saya ngobrol tentang apa yang dilakukannya, Masya Allah gitu kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya gini, ketika misalkan kematian itu kehendak Allah gitu kan, kayak gitu. Tapi menurut saya kayak gitu, ketika di situ kita dapat seolah-olah ketika kematian itu karena kelalaian diri gitu kan, kayak gitu ya, bagaimana dong diri menyikapinya ya kan, kayak gitu. Kalau kita berusaha hidup baik-baik aja, kalau kita berusaha makan yang baik-baik saja, kalau kita misalkan berusaha minum yang baik-baik saja, dan ketika kita juga misalkan istirahat yang secukupnya untuk tubuh itu kita berikan, selebihnya kita pasrah kepada Allah apa yang terbaik untuk tubuh kita. La haula quwwata illa billah. Ketika sehat itu atas kehendak Allah. Saya ulangi, ketika sakit juga atas kehendaknya. Dan ketika sembuh, mudah bagi Allah menyembuhkan seseorang dari sakitnya. Itu adalah sesuatu yang terjadi, fenomena yang biasa kita lihat. Wallahu a'lam. Seperti itu. Bagaimana? Apa Anda sependapat dengan penuturan saya tentang itu, gitu kan, kayak gitu. Bagaimana kita misalkan menjaga tubuh kita agar misalkan kondisinya itu adalah baik-baik saja dalam misalkan
tanda kutip tidak ada sesuatu yang misalkan membuat kita misalkan begitu misalkan susah karenanya. Maksudnya karenanya itu adalah mengurus tubuh kita dengan sakitnya yang Masya Allah gitu kan, kayak gitu. Ya saya sih hanya sekedar berbagi pengalaman tentang itu. Wallahu a'lam.